Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu virus corona. Virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernafasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Virus ini menyerang ke siapa saja, baik bayi, anak-anak, orang dewasa, lansia, ibu hamil, maupun ibu menyusui. Infeksi virus ini disebut COVID-19 dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan. Nah, kota Wuhan itu berada di negara Cina pada akhir Desember 2019 kemarin. Virus ini menular dengan cepat dan telah menyebar ke wilayah lain di negara Cina. Nah, terus sekarang sudah menyebar ke beberapa negara, termasuk negara Indonesia. Infeksi virus corona bisa menyebabkan penderitanya mengalami gejala flu seperti demam, pilek, batuk, sakit tenggorokan, dan sakit kepala, sesak napas, dan nyeri dada. Secara umum ada 3 gejala yang bisa menandakan seseorang itu terinfeksi virus corona, yaitu yang pertama demam yang suhu tubuhnya mencapai di atas 38 derajat Celcius. Nah, yang kedua batuk, dan yang ketiga sesak napas. Nah, itu 3 gejala yang bisa menandakan dia terkena virus corona dan harus segera dia berobat. Menurut penelitian, gejala COVID-19 atau corona muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah terkena virus corona tersebut. Ada dugaan bahwa virus corona awalnya ditularkan dari hewan ke manusia, namun kemudian diketahui lagi bahwa virus corona juga bisa menular dari manusia ke manusia. Nah, seseorang dapat tertular COVID-19 atau corona melalui berbagai cara. Cara yang pertama yaitu bisa tidak sengaja menghirup percikan ludah dari orang yang bersin atau batuk. Nah, orang tersebut yang menderita COVID-19. Nah, yang kedua, memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena cipratan air. Maksudnya cipratan air liur penderita COVID-19 tersebut. Nah, yang ketiga, kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19 itu, misalnya bersentuhan ataupun berjabat tangan. Nah, itu bisa terkena atau tertular virus COVID-19 atau corona. Nah, virus corona dapat menginfeksi siapa saja, tetapi efeknya akan lebih berbahaya lagi atau bahkan bisa fatal bila terjadi atau terkena kepada orang yang lanjut usia, ibu hamil, terus orang yang sedang sakit, terus lagi orang yang daya tahan tubuhnya sangat lemah. Nah, untuk menentukan apakah pasien itu terinfeksi virus corona, maka dokter akan menanyakan gejala yang dialami pasien tersebut. Dokter akan bertanya apakah pasien bepergian ke daerah yang memiliki kasus infeksi virus corona sebelum gejala itu muncul kepada dirinya. Nah, seperti itu. Nah, guna memastikan diagnosis COVID-19, dokter akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Yang pertama, bisa uji sampel darah. Nah, yang kedua, tes
tes usap tenggorokan untuk meneliti sampel dahak bagaimana dahak orang tersebut. Yang ketiga yaitu ronsen dada untuk mendeteksi cairan, apakah ada cairan di paru-paru tersebut. Terus infeksi virus corona atau COVID-19 belum bisa diobati, tetapi ada beberapa langkah yang dapat dilakukan dokter untuk meredakan gejalanya dan mencegah penyebaran virus tersebut. Yaitu yang pertama, menunjuk penderita COVID-19 untuk menjalani perawatan dan karantina di rumah sakit yang ditunjuk. Yang kedua, memberikan obat pereda demam dan nyeri yang aman dan sesuai kondisi penderita. Terus yang ketiga, menganjurkan penderita COVID itu tersebut untuk istirahat yang cukup. Terus menganjurkan penderita COVID-19 untuk banyak minum air putih untuk menjaga kadar dalam cairan tubuh orang tersebut. Kemudian sampai saat ini itu belum ada vaksin untuk mencegah infeksi virus corona atau COVID-19. Oleh sebab itu, cara pencegahan yang terbaik adalah dengan menghindari faktor-faktor yang bisa menyebabkan Anda atau kita terinfeksi virus tersebut. Yang pertama, kita harus melakukan atau menghindari bepergian ke tempat-tempat umum atau ke tempat yang sangat ramai. Itu kalau bisa kita harus menghindarinya. Dan yang kedua, kita jika bepergian gitu, kita harus menggunakan masker. Atau kita saat beraktivitas di luar rumah itu harus menggunakan masker. Dan yang ketiga, kita harus rutin dalam mencuci tangan kita dengan sabun dan air yang mengalir, atau bisa juga dengan hand sanitizer yang mengandung alkohol minimal 60% setelah kita beraktivitas di luar rumah. Selanjutnya yaitu jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum kita mencuci tangan. Kita harus menghindari kontak dengan hewan, terutama hewan liar. Kita harus menghindari. Bila kita terjadi kontak dengan hewan liar tersebut, maka sebaiknya kita setelah itu langsung mencuci tangan kita dengan sabun dan air yang mengalir. Terus, jika kita ingin memasak daging, maka kita harus memastikan bahwa daging tersebut benar-benar matang sebelum kita mengkonsumsinya. Terus, kita harus menutup mulut dan hidung dengan tisu ketika kita sedang batuk atau bersin. Kemudian tisu tersebut setelah kita gunakan harus kita buang ke tempat sampah. Terus kita harus menghindari berdekatan dengan orang yang sedang sakit, demam, batuk, dan pilek. Pokoknya yang sedang sakit kita harus sebisa mungkin kita menghindarinya. Terus kita harus selalu menjaga kebersihan benda yang sering kita sentuh. Bahkan kebersihan lingkungan harus kita jaga terus. Terus kenapa siswa diliburkan 14 hari? 14 hari itu tersebut bisa mengurangi bisa mengurangi mengurangi penularan COVID-19. Kita harus patuh kepada pemerintah. Pemerintah menyarankan untuk kita berdiam diri di rumah selama 14 hari. Karena 14 hari tersebut virus corona atau COVID-19 itu bisa hidup di seseorang.
Nah, setelah 14 hari orang tersebut akan kelihatan bahwa apakah dia terkena virus tersebut atau tidak, itu ketahuannya setelah 14 hari. Nah, jika semua orang mau menaati peraturan pemerintah, yaitu bisa melakukan diam diri di rumah selama 14 hari, maka virus tersebut insya Allah akan bisa hilang. Nah, jika ada yang bandel seperti mungkin mumpung liburan kita harus kita harus pergi rekreasi, pergi ke keramaian. Misal dari 14 hari pertama sampai hari ke-14. Pada hari ke-13 kita bersama keluarga pergi ke tempat rekreasi atau kita pergi berlibur. Sedangkan di sana ada keramaian. Terus di sana ada orang yang menderita COVID-19. Secara otomatis kita akan bisa tertular mudah dengan tertular karena kita berada di dekatnya. Kadang dia menyentuh sesuatu benda, terus setelah dia menyentuh, kita menyentuh, itu kita bisa tertular penyakit COVID-19 tersebut. Maka libur 14 hari itu percuma saja. Setelah kita tertular pada hari ke-13, sedangkan hari ke-15 kita masuk sekolah, terus kita tidak tahu kalau kita tertular penyakit COVID-19 tersebut atau kita tertular penyakit corona, maka kita bisa menularkan ke semua orang. Jadi 14 hari itu percuma saja. Yang lain diam di rumah tetapi kita pergi rekreasi dan kita tertular. Kita saat masuk sekolah kita menyebarkan virus tersebut, maka 14 hari itu percuma saja. Untuk itu semua orang itu harus bisa bekerja sama untuk menghentikan rantai penularan COVID-19 tersebut. Jika ada orang yang menunjukkan gejala-gejala atau menderita COVID-19, maka segera mungkin dia pergi ke rumah sakit atau ke tempat dokter untuk memeriksakan dirinya apakah dia terjangkit virus corona tersebut atau tidak. Kita segera bisa menangani tersebut. Terus kita yang berdiam diri bisa bisa berdiam diri di rumah, maka kita akan bisa menyetop rantai penularan COVID-19 tersebut. Maka semua orang harus menaati peraturan agar rantai penyebaran virus corona tidak bisa menular lagi atau bisa punah, dan kita bisa terhindar dari penyakit corona. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.